Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya atas nama Enci Dwi Gustin dengan NIM D03210007. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa hal terkait dengan penelitian. Jadi bagi teman-teman yang sedang dalam proses penyusunan skripsi ataupun proposal dan laporan penelitian, mari bersama-sama simak video ini. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan salah satu komponen dalam penyusunan penelitian, di mana tinjauan pustaka ini dapat membantu peneliti untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian yang sedang diteliti. Kemudian, banyak di kalangan mahasiswa ataupun pelajar yang belum paham pasti akan apa itu tinjauan pustaka dan apa manfaat dari tinjauan pustaka tersebut. Jadi teman-teman, tinjauan pustaka merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan untuk mengkaji atau meninjau kembali dari berbagai penelitian-penelitian terdahulu yang dipublikasikan oleh akademisi ataupun peneliti sebelumnya terkait dengan topik yang sedang diteliti. Nah, literatur tersebut dapat diambil atau didapat di dalam artikel ataupun jurnal, buku, dan lain-lain. Adapun manfaat dari tinjauan pustaka ini adalah dapat membantu peneliti untuk mengkaji kelebihan dan kekurangan dari hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang sekarang. Nah, manfaat lain dari tinjauan pustaka itu dapat dijadikan sebagai pembanding antara hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang sekarang. Apakah ada perubahan dari hasil penelitian yang terdahulu dibandingkan dengan hasil penelitian yang sekarang? Seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu proposal penelitian. Proposal penelitian adalah suatu rencana kerja yang dibuat secara sistematis dan terperinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal. Adapun unsur dari proposal penelitian adalah yang pertama judul penelitian, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga manfaat penelitian, empat metode penelitian, dan yang kelima tinjauan pustaka, dan yang keenam hipotesis. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yang pertama deskriptif, yang kedua eksperimental atau pengamatan dan percobaan, yang ketiga historis. Nah, untuk alur pikir dari penelitian ada 6 tahap, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua kepustakaan, yang ketiga konseptualisasi, yang keempat analisis, kelima sintesis, yang keenam visualisasi desain. Adapun kerangka dalam penelitian yaitu yang pertama judul, yang kedua nama dan tim peneliti, yang ketiga kata pengantar, 4 abstrak, kemudian daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, kemudian bab 1 pendahuluan, bab 2 telah kepustakaan, bab 3 metode penelitian, 4 pembahasan dalam penelitian, yang kelima kesimpulan, kemudian daftar pustaka, kemudian ada lampiran, dan yang terakhir riwayat hidup. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi objektivitas. Objektivitas atau objektif dalam keilmuan berarti upaya-upaya untuk menangkap sifat alamiah atau empiris sebuah objek yang sedang diteliti atau dipelajari dengan suatu cara di mana tidak tergantung pada fasilitas apapun dari subjek yang menyelidikinya. Ada 2 indikator yang digunakan untuk mengukur variabel objektivitas, yaitu yang pertama, bebas dari benturan kepentingan, kemudian yang kedua, pengungkapan kondisi sesuai fakta. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis adalah suatu tuduhan atau pernyataan sementara masalah yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris. Adapun beberapa ciri-ciri rumusan hipotesis menurut Soesilo 2015 sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis dinyatakan dalam kalimat pernyataan atau declarative statement, bukan kalimat tanya. Kemudian peneliti harus konsisten atau tidak berubah-ubah mengenai isi hipotesisnya.
Kemudian yang ketiga, dalam penelitian eksperimen, hipotesis berisi pernyataan mengenai efektivitas, perbedaan atau pengaruh dari suatu variabel ke variabel yang lain. Selanjutnya, hipotesis harus dapat diuji. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan menurut vocabulary adalah sebuah bagian yang berada di posisi paling akhir pada suatu hal atau menjadi yang paling akhir dari sebuah hasil. Kemudian dalam kesimpulan ada metode generalisasi. Dengan menggunakan metode ini akan mengulas secara keseluruhan masalah terlebih dahulu, kemudian menjadikan fokus penelitian. Kemudian ada metode analogi. Metode ini biasanya digunakan pada penelitian yang bersifat ilmiah. Kemudian ada metode korelasi, serupa dengan metode generalisasi dan analogi. Metode ini diawali dengan mengulas semua topik pembahasan dari sebuah karya tulis. Adapun cara membuat kesimpulan karya ilmiah ataupun skripsi, yang pertama membaca ulang karya tulis yang dibuat, kemudian menentukan kalimat utama, kemudian menemukan ide pokok tulisan, kemudian menyusun ide pokok, merangkai kesimpulan paragraf menjadi teks bacaan. Kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu studi cross-seksional dan longitudinal. Cross-seksional didefinisikan sebagai jenis penelitian observasional yang menganalisis data variabel yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu di seluruh populasi sampel atau subset yang telah ditentukan. Beberapa karakteristik penting dari studi cross-seksional adalah yang pertama, peneliti dapat melakukan studi cross-seksional dengan set variabel yang sama selama periode tertentu. Kemudian yang kedua yaitu penelitian serupa mungkin melihat variabel minat yang sama, tetapi setiap penelitian mengamati serangkaian subjek baru. Yang ketiga, analisis cross-seksional menilai topik selama satu contoh dengan titik awal dan titik akhir yang ditentukan. Keempat, studi cross-seksional memungkinkan peneliti untuk melihat satu variabel independen sebagai fokus studi cross-seksional dan satu atau lebih variabel dependen. Kemudian untuk longitudinal, penelitian longitudinal adalah desain penelitian yang melibatkan observasi berulang terhadap variabel yang sama dalam jangka waktu tertentu. Adapun beberapa ciri-ciri yang bisa dilihat dari penelitian longitudinal adalah yang pertama, biaya, waktu, tenaga, dan pikiran relatif besar. Kemudian yang kedua, melibatkan populasi di wilayah tertentu. Yang ketiga, fokus pada perubahan variabel dari waktu ke waktu. Kemudian yang keempat, pengumpulan data setiap variabel dalam 2 atau lebih periode. Kemudian yang kelima, subjek yang dianalisis bisa dibandingkan satu periode dengan periode lainnya. Kemudian yang keenam, analisis yang dilakukan menggunakan data yang sama. Kemudian yang ketujuh, proses yang dilakukan lebih kompleks dari desain penelitian cross-seksional. Yang kedelapan, informasi lebih komprehensif karena data diambil secara berulang. Kemudian yang kesembilan, tidak bisa diaplikasikan ke semua jenis penelitian, biasanya hanya yang terkait dengan perkembangan. Kemudian perbedaan antara studi cross-seksional dengan longitudinal, meskipun keduanya merupakan penelitian kuantitatif, ada beberapa perbedaan ketika kita membandingkan dan membedakan studi cross-seksional dengan studi longitudinal. Dalam studi cross-seksional, peneliti mengumpulkan variabel pada satu titik waktu tertentu, sedangkan studi longitudinal mencakup beberapa sesi dan variabelnya bisa berubah. Kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sains dan sosial yang terjadi di masyarakat. Pada metode penelitian ini, penelitian menggunakan perspektif dari partisipan sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil penelitian. Kemudian ada contoh metode penelitian kualitatif, yaitu yang pertama observasi, yaitu merekam apa yang dilihat, didengar, dan ditemukan dalam catatan lapangan. Kemudian ada interview, yaitu memberikan pertanyaan kepada seseorang dalam percakapan satu sama lain. Kemudian ada focus group, yaitu memberikan pertanyaan dan berdiskusi di antara kelompok. Kemudian ada survei yaitu membagikan kuesioner dengan pertanyaan terbuka. Kemudian ada riset sekunder, yaitu mengoleksi data yang telah ada dalam bentuk teks,
gambar, video, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk penelitian kuantitatif sendiri adalah metode penelitian yang bersifat sistematis dan menggunakan model-model yang bersifat matematis. Teori-teori yang digunakan serta hipotesa yang diajukan juga biasanya berkaitan dengan fenomena alam. Nah, adapun beberapa perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, metode penelitian kualitatif menggunakan desain secara umum, sedangkan metode penelitian kuantitatif menggunakan desain yang lebih jelas dan spesifik. Kemudian yang kedua yaitu metode penelitian kualitatif menggunakan teknik penelitian berupa observasi, eksperimen, atau juga dengan wawancara terbuka. Sedangkan untuk metode penelitian kuantitatif dilakukan dengan tes pengujian dan juga wawancara terstruktur. Metode penelitian kualitatif mendapatkan data berupa deskripsi pendapat dari responden ataupun hasil catatan lapangan. Sedangkan metode kuantitatif mendapatkan data yang berupa angka, skala maupun grafik yang bisa dihitung.